Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Gimana kalian semua kabarnya? Ya, thank you buat yang udah ngucapin happy birthday di video aku yang sebelumnya ya. Kali ini aku mau bawain general reading, temanya adalah kamu di matanya, di hatinya part 2. Kenapa ada part 2-nya? Ya, karena aku lihat kalian pengen minta dibikinin lagi, bikin lagi, buat lagi gitu. Din bikin lagi, Din buat lagi, Din lanjutin kayak gini. Banyak mau emang. Bercanda. Ya, aku bikin lagi part 2-nya. Semoga ya kalian suka dan terhibur ya. Mungkin ini nggak resonate buat semua orang, mungkin bisa jadi resonate-nya beberapa aja. Karena ini menarik energi banyak orang. Kalau nggak resonate, ya udah nggak usah baper, nggak usah sedih. Kamu bisa personal reading sama aku. Kontaknya itu ada di description video ini. Nanti dihubungi aja. Nanti ada price listnya, oke? Dan aku kasih waktu kalian dulu buat membayangkan seseorang yang kalian mau tahu energinya. Menurut mereka itu kalian seperti apa ya? Oke, aku kasih waktu sebentar. Oke, udah selesai. Sebelum ke videonya aku mau cerita sedikit, boleh nggak sih? Boleh lah ya. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau dengar, boleh di skip langsung ke videonya ya. Biasa sih Dinda kan emang suka cerita mulu. Sabar. Jadi di video kemarin yang aku bikin, kan banyak tuh yang ucapin birthday wish buat aku gitu ya. Dinda happy birthday, selamat ulang tahun, lalalala. I'm so happy, aku senang, aku berterima kasih, semoga doa baiknya kembali ke kalian lagi ya. Terus tiba-tiba nih, ada satu komen ya kan, pagi-pagi, nggak pagi, dini hari, sekitar jam 1 atau jam 2 gitu kan. Aku kan suka bangun tuh jam segitu, kadang mau sholat gitu kan, sholat malam. Terus aku lihat komen tiba-tiba random gitu kan, aku buka YouTube notification, terus ada yang komen gini, nggak paham sih maksudnya apa, gini kata ibunya ya, malas mbak nonton suara mbak. Lah gimana tuh maksudnya ya kan, aku bingung ya, tulisannya aja udah bikin bingung ya, bacanya bingung. Mungkin maksudnya gini kali ya, malas mbak menonton suara mbak gitu ya. Dimana-mana suara itu kan didengerin ya bu ya. Siapa tahu ibunya baca nih kan ya, ibu didengerin nih bu, komentar aku nih, balasan aku. Dimana-mana suara itu kan didengerin ya bu ya. Kenapa aku panggil ibu? Soalnya ada fotonya gengs. Nah, si ibunya itu ada fotonya ya, pakai kacamata gitu lah, kalian bisa lihat di video yang sebelumnya. Inisialnya itu Ibu R ya. Ya gitu. Soalnya aku lihat di fotonya itu usianya pasti lebih dewasa dari aku lah, lebih tua banget dari aku gitu ya. Diperjelas lagi. Ya makanya aku panggil ibu biar lebih sopan gitu ya. Nah aku sih nggak baper ya dia ngomong gitu. Dia bilang kan malas mbak menonton suara mbak gitu, sedangkan suara itu kan didengerin kan, bukan ditonton. Aku nggak baper, cuma aku mau bilang buat ibu itu atau buat siapapun lah yang kasih kritik aku, kritik saran di komentar, boleh-boleh aja, tapi yang jelas gitu dong kalau mau kritik ya. Malas sama suara aku tuh kenapa, dijelasin gitu, jadi kan aku paham ya. Ya kali aku bisa perbaiki gitu kan ke depannya nanti, misalnya supaya suara aku bagus, merdu, kali-kali nanti aku ikut les vokal gitu kan, les vokal kayak penyanyi gitu kan. Niat banget gue biar suara bagus di YouTube, gue les vokal dong ya kan. Ini nih yang aku suka bingung kadang, ada yang komen ngantuk kak denger suaranya. Lalu ngantuk bukannya tidur malah buka YouTube, bener gak ya kan? Males denger suaranya, ya udah kan emang si Dinda bikin video bukan buat situ ya kan. Kan subscriber si Dinda kan bukan situ doang ya, kalau situ subscribe ya kan. Kalau si Dinda itu kan bikin YouTube buat subscriber nih, teman-teman subscriber yang suka pada komen, suka pada nungguin ya kan, Dinda aku tunggu videonya. Nah itu aku bikin video buat mereka, bukan buat makhluk gaib yang tiba-tiba nyasar kesini tanpa diundang gitu kan bingung jadinya Raisa. Tiba-tiba ada makhluk nyasar nggak diundang gitu kan,
kritiknya juga komennya nggak paham apa. Tapi kalau di sini ya, jujur nih, di sini tuh banyak juga ibu-ibu. Kenapa aku bilang ibu-ibu? Karena ya menganggap dirinya ibu-ibu sendiri gitu di komen kayak gini. Di sini banyak ibu-ibu yang nyimak, tapi pada asik, santai, sopan. Pada suka komen gini, Dinda, ibu tunggu-tunggu nih videonya. Dinda, bunda nyimak aja ya. Dinda, bunda menyimak. Dinda, bikin lagi ya videonya, ibu tunggu. Dinda kok nggak bikin video, ibu tungguin loh padahal. Nah kayak gitu, pokoknya manis-manis gitu deh ibu-ibu di sini, berasa kayak punya emak banyak, tau gak sih gue di sini kayak asik-asik gitu. Elah yaudah kepanjangan. Pokoknya intinya kalau kalian mau kasih kritik, saran yang jelas, jadi tuh aku paham ya kan. Kalau ngomongnya aja ngetiknya udah salah gitu kan, Raisa juga bingung nih ya, nggak paham jadinya Raisa maksud kritiknya tuh apa ya. Yaudah itu aja deh, kita langsung ke videonya ya, check it out. Kamu di matanya di hatinya part 2. Menurut dia, kamu itu orangnya suka males-malesan juga kadang ya, suka yang gampang capek sih kayaknya kamu nih. Gampang capek apa karena aktivitasnya banyak, apa mungkin orangnya apa ya, gampang capek, lemah gitu ya, fisiknya yang lemah maksudnya, bukan jiwanya tapi fisiknya mungkin lemah. Jadi kadang gampang capek, maunya tidur, maunya istirahat. Kadang ya nggak mau diganggu juga. Menurut dia, kamu tuh orangnya penuh kedamaian, gak suka cari ribut kali ya, penuh kedamaian. Terus atau suka ini kali ya, kalau ada yang ribut-ribut kamu tuh suka aja gitu cari kedamaian atau mendamaikan orang atau menenangkan orang kali ya gitu. Kamu mungkin juga apa ya, banyak disukai orang atau banyak yang mendekat sama kamu sih. Entah kamu punya teman-teman banyak atau punya sahabat, best friend gitu ya, punya bestie mungkin. Atau dia lihat kamu tuh ada beberapa orang yang dekat sama kamu atau suka dekat sama kamu ya. Karena orang-orang itu tuh suka karena kamu tuh karakternya itu kayak membawa kedamaian, membawa ketenangan. Ya menurut dia juga kamu beruntung bisa deket sama banyak orang juga. Kadang kamu itu orangnya suka berdoa ya, atau cukup religius. Iya, orangnya religius, suka berdoa. Orangnya suka berharap. Orang-orang yang suka berdoa kan suka berharap ya, penuh pengharapan. Tapi kadang kamu orangnya bisa yang kayak khawatir atau worry gitu ya, gampang khawatir, gampang worry, terus kayak suka ada apa ya, suka gelisah juga kadang kalau lagi nggak tenang gitu. Misalnya ada masalah atau pikiran kamu nggak tenang, nah kamu tuh suka gelisah, suka khawatir, suka sampai anxiety juga ada kan, gelisah ya jatuhnya. Kamu itu mungkin punya seseorang yang deket banget sama kamu. Ya entah dia, entah siapa sih. Pokoknya ada lah berapa orang yang dekat banget sama kamu. Kamu itu anak rumahan, ya. Anak rumahan, macam-macam anak rumahan tuh kayak apa ya, kayak jiwa-jiwa Aquarius ya, anak rumahan. Terus apalagi sih biasanya anak rumahan tuh? Gemini enggak sih, Gemini suka kelayapan. Suka kelayapan. Terus Pisces juga enggak, bukan anak rumahan, suka kelayapan juga. Aries apalagi, nggak betah di rumah. Taurus enggak, Taurus suka shopping, nggak betah di rumah juga ya kan, apalagi kalau punya uang tuh. Terus Cancer kadang di rumah, kadang juga sering diajak teman-temannya main. Nah Cancer juga nggak termasuk suka di rumah. Leo kadang kalau lagi capek baru suka di rumah ya kan. Apa jiwa-jiwa yang suka di rumah tuh, zodiak jiwa-jiwa yang suka di rumah?
Sagittarius enggak sih, kayak Sagittarius party people juga orangnya ya. Scorpio mungkin kadang-kadang juga suka di rumah. Libra enggak, Libra party people, suka party, suka bersenang-senang ya. Virgo jarang di rumah, soalnya suka banyak yang ngajakin keluar rumah. Bener gak? Ya, pokoknya yang di rumah tuh Aquarius lah ya. Ini kadang memang orangnya gampang juga sih kalau diajakin keluar, tapi kadang orangnya mageran gitu. Jadi Aquarius jiwa-jiwa yang suka di rumah. Nah, kayak gitu ya. Dan kadang orangnya kamu itu juga suka nggak mau diganggu. Kalau ada yang cari ribut, kamu nggak suka. Soalnya kamu lebih memilih buat yang tenang, damai, ketenangan hati, kedamaian hati ya, nggak mau banyak pikiran. Mungkin ada juga beberapa dari kalian yang termasuk dalam satu komunitas. Nggak tahu komunitas apa ya. Komunitas kan macam-macam. Ya, atau kamu punya grup apa nih, misalnya grup hobi apa gitu. Nah, kayak terlalu serius ya gue ya bawain nih. Kok jadi ini ya. Soalnya waktu itu kan video yang sebelumnya kamu di matanya di hatinya kan nggak terlalu serius gitu. Ya udah kita back to basic lah ya, nggak usah serius-serius amat. Hidup udah terlalu serius ya, pusing juga. Nah, kamu itu orangnya bertanggung jawab, dia sukanya. Kadang misalnya dia butuh kamu nih, butuh ngapain sih? Dia butuh kamu nih, kamu tuh welcome sama dia, iya kenapa, ada apa, gitu kan. Mau aja gitu ngebantuin dia, kalau misalnya dia lagi kesusahan atau dia butuh bantuan. Kebetulan banyak dari mereka yang manja. Nah, kebetulan banyak dari kalian itu yang orangnya nice, welcome. Jadi ketika dia butuh bantuan, kamu welcome. Ya, sayang bantuin aku ini dong. Iya sayang ada apa? Kayak gitu kan. Lo pacarnya apa customer service? Kalau customer service kan selalu siaga kan, selalu sedia gitu kalau misalnya ada yang butuh bantuan. Iya, kamu gak segan-segan buat bantuin orang. Terus kayak ikhlas aja gitu bantuin. Maksudnya tangannya itu mudah buat mengulurkan tangan buat bantuin orang. Kamu juga orangnya jujur sih. Dia suka kamu orangnya jujur, penuh kejujuran. Kalau misalnya dia minta pendapat, dia minta masukan sama kamu, kan kamu jujur tuh. Nah, dia suka. Jadi ya bukan yang peres-peres pura-pura gitu biar dia senang atau apa, enggak. Dia suka kamu jujur. Terus kalau ditanya apapun juga jujur ya. Kalau misalnya kamu habis dari mana sayang? Habis dari rumah tetangga. Oh iya tuh, dia suka kamu jujur. Padahal tetangganya siapa? Tetangganya cewek gitu kan. Tetangganya padahal lawan jenis. Dia nggak tahu aja tetangganya siapa ya. Nah, tapi kamu itu orangnya kadang agak bawel, agak cerewet sih, apalagi kalau kasih tahu mereka ya. Suka agak bawel, agak cerewet. Karena banyak dari mereka tuh yang tipe-tipenya dablek ya. Ini di sini nggak ada nih. Ini intuisi aku aja yang ngomong. Banyak dari mereka tuh yang dablek. Entah dablek, entah nakal. Nggak tahu sih ya deskripsi nakalnya itu seperti apa. Kalian bisa sesuaikan sendiri ya kenakalan mereka tuh gimana. Dablek mereka tuh. Kok jadi gue yang bacain mereka? Ya udah, dibawa santai aja ya. Jadi banyak dari mereka ini yang dablek, nakal, keras kepala, nggak bisa dibilangin. Nah jadi tuh gue lupa deh mau ngomong apa kan. Jadi kalian tuh suka ngasih tahu gitu ke mereka. Nah mereka suka susah dibilangin. Tapi kamu tuh suka ngasih tahu ke mereka jujur gitu kan. Ya mereka suka kayak gitu. Walaupun kamu cerewet, ya kamu cerewetnya sama hal-hal kayak gitu. Kalau lagi ngasih tahu ke mereka. Tapi kan mereka karena nggak bisa dibilangin juga ya, makanya kamu cerewet. Jadi kamu kayak apa ya? Kayak gregetan gitu ya kan. Udah dikasih tahu, nggak dengerin. Nah, kayak gitu. Ada juga kayaknya ya, kalian pernah putus nyambung mungkin sama dia. Buat kamu yang punya hubungan.
putus nyambung, sekarang putus, besoknya menyesal. Kayak lagu BBB ya. Nah, kalian kayaknya pernah break, pernah putus, pernah ya putus nyambung lah ya. Beberapa dari mereka atau kamu itu kan agak-agak tipe yang labil ya. Kayak energi Libra. Jadi sering putus nyambung ya. Menurut dia, kamu itu suka bersenang-senang ya. Bersenang-senang, kayak suka bergaul, hangout gitu. Pokoknya suka kayak ngumpul-ngumpul gitu lah ya. Sesekali kadang juga suka gitu hangout. Entah dulu atau sekarang kalian tuh dekat secara komunikasi. Entah chat-chatan, entah kalian saling perhatian di telepon atau di chat ya. Sayang, kamu di mana? Sayang, kamu lagi apa? Sayang, kamu udah makan atau belum? Aduh ya. Itu emak atau pacar? Ya, pokoknya perhatian gitu deh kalian. Dan menurut dia itu kamu seseorang yang bisa diandalkan. Pokoknya misalnya dia ada sesuatu yang misalnya ya apa ya, misal dia lagi kesel, lagi bad mood, bete, dia pasti cari kamu. Nah, terus misalnya dia lagi butuh sesuatu, dia pasti cari kamu. Dia pengen tanya sesuatu atau dia nggak paham sama sesuatu hal, dia pasti carinya kamu. Jadi kamu tuh kayak ini apa? Seseorang yang dia cari kapanpun dia butuh, orang pertama yang dia cari dalam apapun keadaan dia, kalau dia lagi butuh seseorang. Iya, kayak gitu. Dan kamu tuh orangnya ini apa adil. Maksudnya adil tuh apa ya? Orangnya ya adil, bertanggung jawab, adil. Maksudnya tuh kalau memutuskan sesuatu tuh maunya ya mikirin orang banyak gitu kan. Ya kamu happy, dia happy, semuanya happy. Bukan tipe-tipe orang yang egois kali. Maksudnya gitu kali ya. Adil, nggak egois gitu, nggak berat sebelah ya. Pokoknya mikirin banyak orang deh, orangnya tuh adil. Dan kamu juga suka mempertimbangkan sesuatu. Kadang nggak bisa kasih keputusan yang cepat, jadi harus penuh pertimbangan juga. Orangnya kamu ini happy. Apa sih happy itu maksudnya apa ya? Menyenangkan. Orangnya kamu itu menyenangkan. Atau suka menyenangkan dia mungkin juga. Atau suka menyenangkan banyak orang. Ceria, menyenangkan. Orang kalau deket kamu tuh kayak positif aja gitu. Auranya menyenangkan. Ya. Tapi kadang kamu orangnya suka bingung-bingung kan? Ya nggak? Ya entahlah apa yang dibingungin, pokoknya suka bingung-bingung aja. Dia ngerasa kamu itu agak sensitif, gampang sakit hati kadang ya. Atau emang dia ngerasa dia itu pernah menyakiti kamu. Siapa yang disakitin di sini? Bisa dia yang menyakiti kamu atau kamu yang menyakiti dia? Soalnya nggak tahu ya, kadang kita nggak bisa ngetes kan. Mungkin kamu ngerasa dia nggak pernah sakit hati sama kamu. Tapi kalau dia ngerasa sakit hati kan kita nggak tahu, ya kan? Jadi kalau sakit hati dan patah hati itu kan kita kadang nggak bisa mendeteksi ya. Kecuali orang itu marah sama kita. Baru kita berpikir, oh nih pasti dia sakit hati nih sama kamu gitu kan. Kalau diam-diam aja kita kan kadang nggak bisa kan menafsirkan seseorang sakit hati atau enggak sama kita. Apalagi kalau orangnya yang memendam gitu. Ya. Tapi banyak di sini adalah kamu yang sakit hati karena dia tahu itu, dia pernah menyakiti kamu. Dan kamu pernah ada di fase hidup yang cukup sulit, penuh perjuangan. Pokoknya di fase hidup yang sulit, entah deh, pokoknya sulit banget deh. Bener-bener suffering gitu hidupnya. Ajan, istirahat dulu deh ya. Tapi di sini ya, kamu itu sering berdebat sama dia. Dari hal sepele, dari yang adu-adu bacot gitu kan, saling ngoceh sana sini gitu dua-duanya, ya kan. Kalian konflik, ribut tuh ya kan. Pokoknya sering deh kamu sama dia kayak adu-adu omongan gitu. Nggak mau kalah mungkin. Entah salah satu dari kalian nggak mau kalah atau dua-duanya nggak mau kalah. Kadang dari debat-debat itu
salah satu sakit hati jadinya, tersinggung sama omongan, sama kata-kata kalian ya kalau udah ribut. Tapi kalau udah ribut konflik nanti baikan lagi, baik-baikin lagi. Yang lebih sering baik-baikin sih aku ngerasanya yang feminin baik-baikin. Karena mungkin dia yang sering banyak salah kali ya, jadi dia yang sering baik-baikin. Tapi kalau si maskulin ini kan kadang agak-agak cuek ya. Nggak tahu nih yang maskulin kamu atau dia, yang feminin kamu atau dia. Nanti kalian sesuaiin aja ya. Cuma memang aku lihat si maskulin kadang suka cuek, suka kayak nggak mau dibaik-baikin kalau lagi ada masalah gitu kan. Karena mungkin si femininnya ngelakuin salah terus. Nah, entah deh si maskulin pikirannya apa, jadi suka kadang cuek juga. Suka baik-baikin. Atau kalau si feminin ada maunya nih, dia baik-baikin gitu kan. Sayang kamu kenapa gitu, sayang kamu maunya apa gitu. Kalian suka ketemu nih, suka ketemu atau suka ada momen dimana kalian berdua. Cie, gue nggak tahu deh nih ya, lu pada ngapain berdua. Bahaya nih kalau diterusin nih. Iya, kalian suka berdua kayak saling manja-manjaan gitu, tapi yang suka minta diperhatiin dan minta dimanja tuh yang feminin. Biasalah ya kan, jiwa-jiwa feminin gitu, cewek maunya diperhatiin, maunya dimanja. Tapi si maskulinnya kadang sebel kayak cuek aja gitu, nggak peduli, karena mungkin si femininnya banyak salah kadang. Tapi si femininnya sih yang lebih ini sih, lebih punya hasrat kayaknya ke si maskulin. Ada passion, hasrat bermanja-manjaan gitu kan, hasrat apa ya, gue bingung nih jelasinnya nih ngomongnya nih ya, pokoknya gitu deh ya. Hasrat bermanja-manjaan, hasrat salingan gitu kan, saling menatap, saling tertarik ya. Tapi yang lebih sering mimpi nih ya, yang lebih sering mimpi ya, si feminin sering mimpiin yang maskulin kayaknya. Si maskulinnya sesekali sih mimpiin. Ini energi ya, aku sambil cek energi. Pokoknya apa yang ada di intuisi aku keluarin deh ya. Tapi yang lebih besar hasrat ini ya, sexual attraction, yang lebih besar hasrat seksualnya yang feminin juga sih aku ngerasanya. Kelihatan lebih besar dia, tapi dia lebih kayak apa sih, dia nggak tunjukin, nah gitu ya. Kalau si maskulin kan lebih yang kayak ada hasrat juga gitu kan, ada sexual attraction di antara kalian. Si maskulinnya ada, cuma dia lebih yang kalem gitu, agresif tapi tapi ya tanpa basa-basi gitu, to the point gitu ya. Kalau misalnya mau apa atau mau ngapain lah, mau ngapain. Nah kalau si feminin hasratnya lebih besar, tapi dia nggak tunjukin. Kalau si maskulin hasratnya ada, tapi dia langsungnya agresif gitu. Nah ya, semoga bener ya, kayak gitu ya. Bingung jelasinnya. Oke, next, sudah. Nah, kamu itu orangnya misterius menurut dia ya. Orangnya misterius, terus kadang banyak maunya juga sih menurut dia. Nggak tahu sih maunya apa ya, banyak maunya ke dia atau banyak maunya apa gitu. Kadang kamu suka minta sesuatu. Minta apa ya? Nggak harus materi sih ya. Misalnya minta pertanggungjawaban atau minta apa sih, pembuktian kayak kata-kata. Kamu kan kemarin bilang kayak gini. Mana nih kata-katanya? Kayak gitu. Nggak harus minta sesuatu ya, nggak harus minta barang atau materi. Tapi mungkin minta pertanggungjawaban kata-kata atau pembuktian kata-kata, minta apa sih, mana nih omongan kamu nih kayak gini-gini kemarin. Nah bisa juga kan kayak gitu. Tapi kamu orangnya cukup bijak sih menurut dia. Yang tadi mungkin kan orangnya adil, jadi bijak ya, nggak berat sebelah gitu, nggak pilih kasih, nggak egois ya. Nah kamu juga intuitif, apa ya, intuisinya tuh bagus, feelingnya bagus, instingnya tuh bagus terhadap sesuatu ya. Kamu tuh orangnya suka gini kalau ngomong ya, misalnya tuh gini-gini nih, lihat tuh gitu, suka kayak pengen ngebuktiin sesuatu ke dia. Tapi gimana ya, gue jelasinnya bingung men.
Misalnya gini, kamu kan kemarin ngomong ABC, tuh lihat tuh buktinya, kamu nggak kayak gitu kan, gitu. Kamu suka minta inilah, minta ini ya, apa sih, kayak pertanggungjawabannya dia, atau suka pengen minta pembuktian dari dia gitu kali ya. Dan kamu juga suka ngasih tahu ke dia sih, ngasih tahu sesuatu, mungkin hal-hal yang benar, atau dia harus kayak gini, harus kayak gitu, misalnya ya kelakuannya. Kadang kamu itu ini ya, orangnya tuh teratur, penuh aturan. Misalnya hidupnya harus kayak gini, harus kayak gitu. Orangnya tuh bukan tipe-tipe yang suka melanggar aturan kali ya. Gimana nih maksudnya? Ya hidupnya teratur aja. Misalnya pagi harus bangun jam berapa, malam harus ngapain aja gitu ya. Terus misalnya kamu punya tujuan hidup, oh ya hidup aku tuh harus kayak gini, harus benar, gak boleh ini, gak boleh itu. Nah kamu tuh hidupnya kayak gitu, teratur, disiplin, penuh aturan. Banyak dari kalian juga yang punya ini sih, kayak punya kekuasaan ya. Gak ngerti sih kekuasaannya tuh ya, bisa juga mungkin ya di rumah atau di dalam hubungan. Misalnya kamu tuh ya suka handle hubungan, harus kayak gini, harus kayak gitu. Ya pokoknya kamu punya power lah, punya kuasa, entah dalam hubungan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, atau kamu tuh dominan juga mungkin, bisa ya. Kamu kadang suka ini juga sih, apa sih, ada beberapa kelemahan kamu juga sih yang dia tuh tahu kelemahannya kamu. Tapi kamu orangnya tuh penuh ini ya, penuh ide, penuh inspirasi. Ada aja gitu pikiran kamu kayak gini, kayak gitu, misalnya mau ngelakuin apa, nah kamu tuh penuh inspirasi, ada aja idenya. Atau mungkin juga kamu bisa menginspirasi dia. Kan banyak dari mereka ini yang gak benar kan, yang tadi aku bilang gak benar, nakal, keras kepala. Nah kamu kan suka ngasih tahu dia, nah dia tuh suka dapat inspirasi dari kamu. Ya mungkin dia juga merasa kamu itu orang yang sebuah inspirasi buat hidupnya dia. Iya gitu ya. Banyak dari kalian yang sebenarnya hidupnya tuh benar ya, lurus gitu, benar, lurus, gak aneh-aneh, maksudnya gitu kali ya. Dan gak harus religius sih, gak harus yang agamanya bagus banget, tapi kamu ini orangnya ya cukup bagus lah dalam hal keagamaan. Orangnya juga pemikir ya, banyak dari kalian itu yang pemikir. Ya bagus sih ya, punya pikiran dipakai daripada gak mikir ya kan. Kadang ya kalian itu orangnya santai, santainya lebih kayak ya udah mau gimana lagi gitu, pasrah ya. Bukan berarti menyerah, tapi lebih ke pasrah aja. Orangnya kadang suka sendirian, suka menyendiri juga ya. Misalnya kemana gitu kamu sendiri ya, pengen aja gitu sendiri. Orangnya pintar melihat peluang kamu nih, kalau ada apa-apa kayak cepet gitu, ada ini, terus kamu langsung kayak ini bagusnya ini nih, ini kayak gini nih gitu. Pintar melihat peluang, apa sih namanya sih, oportunis kali ya, opportunities atau oportunis sih, ya gitulah ya pokoknya ya, pintar melihat peluang. Kadang gampang kecewa juga sih, gampang kecewa, gampang sedih. Kalau misalnya dia apa-apain tuh gampang kecewa, sedih, udah deh, males deh sama lo, nah kayak gitu-gitu. Kadang orangnya suka hilang-hilangan juga nih kamu nih ya, hilang-hilangan atau apa ya. Pernah ada juga dari kalian yang pernah mengalami suatu kehilangan ya, entah kehilangan seseorang yang entah dari keluarga atau siapa, pokoknya kamu itu pernah kehilangan seseorang deh, entah orangnya meninggalkan kamu atau seseorang yang udah meninggal gitu ya. Kamu sebenarnya orangnya itu penuh kebebasan, bukan seseorang yang suka kebebasan. Maksudnya kamu itu ya bebas lah gitu, memandang sesuatu tuh, kamu punya mindset atau pandangan terhadap sesuatu tuh bebas. Maksudnya bukan tipe-tipe orang yang kolot gitu. Misalnya apa ya, ada pandangan apa misalnya, ya misalnya gini, kalau cewek itu nggak boleh pulang malam gitu, tapi kalau kamu tuh memandang itu tuh kayak
ya nggak apa-apa pulang malam, mungkin aja dia kerjanya pulangnya malam gitu kan, mungkin aja dia rumahnya jauh jadi ya pulangnya harus malam gitu kan sampai rumahnya gitu. Jadi tuh kamu orangnya terbuka kali ya, terbuka orangnya, nggak sempit gitu pikirannya juga bebas ya, menganut kebebasan. Menurut dia kalian itu punya kemiripan, punya kesamaan, kayak cermin, kayak mirror. Jadi kalau misalnya dia ngeliat kamu tuh banyak dari kamu yang sama kayak dia, entah karakter, kesukaan, hobi, cara memandang sesuatu gitu. Banyak juga dari mereka ini yang berharap sama kamu ya. Kamu atau dia yang berharap ya? Bisa kamu yang berharap ke dia atau dia yang berharap ke kamu sih? Bisa juga dua-duanya. Ada yang berharap di sini ya. Dan kamu tuh orangnya spontanitas kali ya. Suka bikin dia terkejut kadang sama tingkah laku kamu. Agak sensitif juga, orangnya peka, sensitif. Kalau yang intuitif ya, intuisinya bagus, intuisinya tajam sih memang biasanya sensitif ya. Lebih peka terhadap sesuatu. Ya kayak aku gini lah jiwa-jiwanya kan. Kamu itu punya banyak keinginan, punya banyak mimpi. Kan orangnya penuh pengharapan ya, suka berdoa. Makanya punya banyak keinginan. Orangnya kadang suka ini juga sih, kamu suka memberikan sesuatu ke dia atau surprise mungkin. Atau mungkin kamu juga orangnya suka yang spontanitas, misalnya suka kasih dia kejutan apa. Di antara kalian sih ada yang agak posesif sih kayaknya ya. Pokoknya di sini aku lihat kayak kalian tuh berduaan terus, sama-sama terus, bareng-bareng terus. Nah, nggak tahu nih yang lebih posesif nih yang mana, karena kan bareng-bareng terus kan. Kalian suka pergi kemana gitu berdua, kayak berpetualang atau pergi mungkin ya. Tapi memang jiwanya kamu ini jiwa kayak petualang, bebas kan, gayanya tuh bebas. Bukan gaya hidup bebas, nggak bener ya maksudnya gitu. Kamu tuh punya jiwa kebebasan gitu maksudnya. Dan kamu orangnya mau gerak, apa-apa tuh kamu mau gerak, mau melakukan sesuatu ya. Kalau kamu punya tujuan, kamu bisa yang langsung gerak. Bukan orang-orang yang pasif sih sebenarnya kalian ya. Malah banyak dari mereka yang orangnya pasif kan, diam aja. Kamu suka galau juga, tapi banyak juga dari kalian yang kadang ya, misalnya dia salah atau apa, terus kamu kayak bukan ngejudge sih, kamu tahu nih misalnya dia salah, kamu jadi berpikir kayak emang dia tuh orangnya kayak gitu, keras kepala gitu, emang dia tuh orangnya gitu, susah dikasih tahu, nah gitu. Jadi kamu ngejudge-nya tuh lebih kayak gitu maksudnya, bukan ngejudge tapi lebih memang itu fakta, tapi ya gitu jatuhnya kamu kayak ngejudge. Ngerti nggak maksud aku? Ngerti kan ya? Aku susah jelasinnya. Kamu kadang orangnya hati-hati ya, hati-hati takut disakiti lagi, atau hati-hati takut menyakiti kamu. Karena banyak dari kalian yang punya pernah terluka, pernah disakiti, punya luka batin, mungkin juga luka yang belum sembuh atau luka yang belum heal sampai saat ini juga. Iya, banyak dari kalian yang belum healing juga sih. Ada beberapa dari kalian yang lagi proses healing. Ya, benar gak? Ada dari kalian yang di dalam hubungan cinta segitiga sih, hubungan bersegi-segi, cinta segitiga, mungkin third party relationship ya. Iya, kadang kamu atau dia yang suka tiba-tiba muncul, padahal lagi ada pasangan kalian nih, gitu kan. Terus tiba-tiba muncul. Hubungan kamu sama dia sih gak ada perubahannya ya, kayak gitu-gitu aja. Hubungannya tuh stuck, flat gitu aja ya. Maksudnya ya stagnan, gak naik, gak turun ya, gitulah gitu. Tapi kamu sama dia tuh kayak ini ya, kayak orang tua sama anak, tau nggak? Yang satu ngasih tahu, yang satu berbuat sesuatu gitu kan. Maksudnya yang satu berbuat salah, yang satu ngasih tahu gitu. Ya karena ada salah satu dari kalian tuh yang kayak nakal, susah dikasih tahu, susah diatur. Nah, jadi satunya tuh kayak ngasih tahu,
ngebimbing, ngasih ngasih arahan, ngasih advice ya. Lucu juga ya. Banyak dari kamu tuh yang maunya ya, dia tuh nurut ke kamu. Yang tadi aku bilang, karena kamu kan suka ngasih tahu sesuatu kan. Nah, dia tuh tahu kalau kamu tuh pengennya tuh dia tuh nurut sama kata-kata kamu, apalagi kalau dikasih tahu gitu. Ya kan? Tuh, kalian suka konflik tuh. Ada lagi kartunya yang bilang kamu sama dia suka konflik. Kamu tuh orangnya realistis. Sebenarnya ini kamu lebih suka memandang sesuatu tuh dari cara berpikir daripada pakai perasaan. Kamu lebih pakai pikiran, melihat realita, logik gitu daripada pakai hati, pakai perasaan. Ya, kamu orangnya realistis sesuai kenyataannya. Banyak dari kalian juga udah menikah sih, udah punya baby juga, udah punya anak ya. Kamu orangnya kadang nggak mau kalah. Bukan egois sih, tapi lebih kayak kamu suka aja gitu berkompetisi. Misalnya, nih gue bener nih, gue nggak salah, gue nggak mau kalah, orang gue bener. Nah, kayak gitu ya. Orangnya juga kamu cukup percaya diri sih, tingkat confidence kamu kayak, ya gue bener kok, ya gue pasti menang lah gitu. Itu contoh ya. Susah jelasinnya. Ya pokoknya kalian tuh pede aja gitu, percaya diri ya. Kadang ya mikirnya gini, ya gue yakin nih gue menang nih, ya orang gue benar kayak gitu ya. Penuh harapan, percaya diri di situ ada ya, jiwa-jiwa kayak gitu, percaya diri, penuh pengharapan, terus jatuhnya kamu excited kan terhadap sesuatu ya kan, orang gue bener kok. Nah itu kan jadinya excited. Kalau ngelakuin apa-apa tuh kamu orangnya kan action, mau gerak. Nah kalau ngelakuin apa-apa tuh maunya cepet kadang. Gak sabaran apa gimana sih? Ya. Kadang orangnya kamu juga bosenan kali ya. Misalnya nggak bisa yang kayak di satu tempat gitu. Atau kadang orangnya tuh mau dari sini, mau ke sini, mau pindah-pindah gitu. Gimana jelasinnya ya? Iya, pokoknya kalau misalnya kalian pergi nih ke suatu mall ya, ini habis makan, kamu tuh langsung kayak, habis ini kita kemana yuk gitu. Nggak bisa yang berjam-jam di situ aja, pengennya tuh ya ada suasana baru, ke tempat baru gitu kali ya maksudnya. Pokoknya kamu tuh suka yang berpindah-pindah gitu, nggak harus bosenan sih, cuma suka aja gitu kayak pindah-pindah suasana baru. Kamu orangnya suka kepo atau suka cari tahu sesuatu ya. Misalnya ya nggak harus kepo dari stalking ya, misalnya suka baca, entah baca apa aja lah, baca artikel atau apa gitu, kamu suka ya. Pokoknya kamu orangnya kalem, nenangin, ada jiwa-jiwa ini kan, peduli gitu ya, peduli terhadap dia, peduli terhadap sesama, punya jiwa empati yang cukup tinggi juga, nggak tegaan, mungkin juga nggak tegaan ya. Penuh rencana ya, orangnya penuh aturan, rencana, disiplin, dan orangnya punya banyak mimpi, punya banyak tujuan. Ada yang memang auranya positif dari kalian, shining, menyinari. Pokoknya kalau ada kamu kayak bersinar atau menyinari lah gitu ya. Baik dari kalian mungkin yang suka baca buku juga kali ya, kan suka ini kan, suka cari tahu sesuatu. Nah suka baca lah, intinya kayak gitu. Baca apapun sih, baca artikel, baca buku, baca artikel di internet mungkin juga. Kalian ini sukanya itu ini ya, orang-orang yang suka suka improvement gitu, suka memperbaiki diri, suka ada perubahan diri, suka pengen kayak bertransformasi menjadi seseorang yang lebih baik gitu. Itu kamu orangnya kayak gitu. Pokoknya pengen deh berubah jadi seseorang yang lebih baik. Entah misalnya ya, belajar sesuatu nih. Misalnya kamu belajar, misalnya kamu rajin ibadah. Nah itu kan tujuannya kamu karena kamu ingin memperbaiki ibadah kamu gitu. Itu contoh ya. Pokoknya kamu itu orangnya suka memperbaiki diri, suka berubah jadi lebih baik. Nah ya, pokoknya suka ada perubahan, tapi perubahannya itu buat diri kamu yang lebih baik.
bertransformasi bisa juga. Suka berpergian juga nih kamu orangnya. Suka bepergian, mungkin kamu sama dia pernah traveling ke mana kali ya. Kamu tipe-tipe kadang yang suka masih inget-inget, suka inget kenangan-kenangan yang udah lewat ya. Orangnya gampang kayak gitu, suka keinget-inget, gampang ke distract jadinya. Misalnya lagi ngapain tiba-tiba inget gitu, atau apalagi kalau dia masa lalunya kamu suka inget dia tiba-tiba, terus baper, ya kan? Kamu orangnya cukup sibuk sih, banyak yang kamu kerjain. Pokoknya kamu nggak bisa diem aja gitu, suka ada aja yang kamu lakuin, yang suka kamu kerjain, entah itu kerjaan kamu atau bukan. Banyak dari kamu juga yang orangnya sabar gitu. Kamu sama dia sih suka ngobrol sih, suka ngobrolin apa aja gitu berdua, entah deep talk atau ngobrol nggak penting gitu ya. Kalian suka ada momen berdua ngobrol, entah ngobrolin apa ya, kayak dari hati ke hati gitu ada. Nah itu yang bikin kamu sama dia itu deket, kayak ada keterikatan emosional dan batin juga. Dia kalau misalnya mau mengambil keputusan, dia cari kamu, ya kan? Mau memilih sesuatu, dia cari kamu. Kalian sama-sama diskusi, ya kan? Ya pokoknya dia cari kamu deh kalau mau ngapa-ngapain. Kalau mau memilih sesuatu, dia cari kamu. Dia pernah ada ini di momen dia harus memutuskan sesuatu ya, yang berkaitan sama kamu. Misalnya kalau kamu masa lalunya, dia pernah ada di momen kayak dia bingung harus memutuskan hubungannya sama kamu, dia bingung harus menyelesaikan hubungannya sama kamu gitu. Pokoknya kamu itu kayak ada di dalam satu decision buat dia. Iya. Entah kamu atau dia ya pernah ada di fase kayak chaos gitu, kacau hidupnya, kacau keadaannya pada saat entah kapan ya, pernah mengalami kegagalan. Mungkin kamu pernah mengalami kegagalan, kacau hidup kamu, atau suasana dan keadaannya semua berantakan, gak baik ya, atau mungkin kamu pernah mengalami satu fase di mana hidup kamu tuh kayak terpuruk ya. Dia tahu kamu yang pernah gagal, tahu kamu pernah terpuruk, tahu pernah keadaan kamu nggak baik-baik aja, kacau, berantakan hidup kamu. Ya, atau mungkin kamu sama dia dipertemukan atau ketemu di saat salah satu dari kalian keadaannya nggak baik-baik aja, atau salah satu hidup kalian tuh kayak berantakan, ya nggak baik-baik aja keadaannya. Kamu orangnya cukup dewasa menurut dia, cukup dewasa, senang sendirian, senang menyendiri. Kalau dia butuh advice, saran atau insight, kamu tuh bisa kasih insight buat dia, insight yang benar, insight yang baik ya. Iya. Dan orangnya kamu itu optimis, kan positif nih. Jadi orangnya tuh optimis, excited ya. Ya menurut dia itu kamu itu udah ada di dalam posisi yang sukses. Entah sih maksud dia tuh apa, sukses dalam apa gitu, tapi kamu tuh kayak udah berhasil dan sukses. Menurut dia mungkin hidupnya udah ada di posisi stabil kali ya. Gak tahu sih stabil apa, stabil finansial atau stabil emosional, bisa juga kan. Pokoknya keadaan kamu tuh kayak situasi yang berhasil. Kan ada kan orang yang situasinya gak stabil, emosionalnya suka yang labil-labil tuh, suka meledak-ledak. Ada orang yang misalnya gampang marah, pemarah, itu kan gak stabil nih. Kalau kamu tuh orangnya udah stabil dan berhasil gitu. Entah sih berhasil dalam apa, berhasil secara finansial, pekerjaan atau apa gitu. Ya itu kan pandangan dia ke kamu kan. Ya terserah dia dong mau memandang kamu apa, bener gak? Tapi ya dia tahu kamu tuh auranya tuh positif ya, makanya banyak orang yang dekat atau mendekat ke kamu tuh menyinari, kayak punya sinar gitu loh, shining buat orang.
Jadi orang tuh seneng deket sama kamu, orangnya positif, baik gitu, atau bermanfaat buat orang lain. Banyak yang mau mendekat sih ke kamu, entah lawan jenis atau bukan ya, entah teman maksudnya, entah teman atau ada feeling gitu ya, pokoknya banyak lah yang mau mendekat ke kamu. Nih kalian tuh ada yang memang di dalam hubungan third party ya. Kamu itu buat dia itu kayak seorang partner ngapa-ngapain lah, entah partner jiwa, entah partner dalam melakukan sesuatu, entah partner dalam hal kebodohan gitu. Ngerti nggak kebodohan? Maksudnya kalian suka ngelakuin hal-hal konyol atau kebodohan bareng-bareng gitu kan ada kan yang kayak gitu, yang seru-seru gitu, ngelakuin hal-hal konyol atau yang seru-seru. Nah itu kamu juga dianggap dia tuh partner jiwa, partner melakukan sesuatu, partner ngapain aja, atau partner kalian misalnya pergi-pergi gitu, traveling, partner traveling juga bisa ya. Kamu itu pernah ada di ini ya, kayak kamu itu pernah ada di momen dia pas lagi pengen memutuskan sesuatu, nah kamu tuh bantu dia dalam mengambil keputusan yang cukup sulit atau keputusan yang cukup besar di dalam hidupnya dia. Bisa juga partner dalam melakukan sesuatu, partner dalam bercinta ya, partner dalam melampiaskan hasrat, memuaskan hasrat. Melampiaskan hasrat apa? Ya kamu pikir aja deh itu sendiri ya, udah pada dewasa kan. Oke, itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya, moga-moga aja ada part-part selanjutnya. Itu aja, thank you for watching ya. Nggak ada inisial zodiak dan huruf ya, kalian tau lah dianya itu dia siapa. Oke, itu aja, thank you for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Stay positive with your heart and soul. Bye bye.